Lalinja. Dan yang di Candi Suguh itu, ketika masuk di Candi Suguh itu, di pintunya itu disambut dengan relief dalam bentuk yoni. Jadi menggambarkan kalau Cetro itu laki-laki dan Suguh itu membentuk yoni, disambut dengan yoni. Nah itu sebagai pratanda terciptanya jenis wanita, karena manusia pertama dahulu itu terbentuk dari pecahan gunung berapi. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur suwun sanget Pak Cito menika medal ingkang saged matur sahati Pak Cito menika saged kagem cepenan dhateng kawula sedaya menika ingkang rawuh nyuwun sewu saking tebih-tebih sedaya saking Bali wonten, saking Kalimantan wonten, saking Jakarta, Ponorogo, lajeng Semarang, Jogja, Kediri, lajeng Surabaya nu kathah sanget, Mojokerto nggih wonten. Kang dereng saged kula sebataken niku saking putra daerah nggih wonten, Sragen, Karanganyar, wonten sedaya. Menawi mriki saking mriki saged pikantuk oleh-oleh mangke saged pun tularaken dhateng rencana ingkang sedaya. Nggih. Menawi wonten malih ingkang badhe ngaturaken sambutan, sinten Pak Guru? Bapak Wib. Nggih, monggo kawula aturaken. Sambutan apa itu? Nggih, kesan-kesan. Itu mau. Sugeng rahayu kagem kita sami nggih. Sambutan saking kula lanjut babakan makna pitu. Sejatinipun makna pitu niku luas banget. Istilah lain daripada kata pitu bisa juga dibilang sabta atau sabtonya, yang artinya pitu kuwi sapan atau lapisan yang terdapat di dalam alam semesta, seperti halnya tubuh kita itu memiliki 7 sap atau 7 lapisan. Organ tubuh kita, dimensi, partikel dan lain sebagainya, semuanya itu memiliki masing-masing memiliki 7 sap atau 7 lapisan. Tapi yang akan saya jadikan sebagai kata sambutan dari saya pribadi, tentunya makna daripada itu menurut saya pribadi. Bahwasanya itu kejepit metu. Tapi jangan ngeres dulu. Itu adalah satu-satunya angka yang paling universal buat saya, karena itu ini bisa dibawa ke suku manapun, bisa dibawa ke negara manapun.
jujur pasti pernah kejepit. Artinya dia terlibat di dalam angka itu. Kejepit apa? Kejepit masalah, kejepit kebutuhan, kejepit kepentingan, kejepit keinginan, dan kejepit banyak hal lainnya. Metu apa nih sing metu? Imane. Misal kejepit masalah, metu imane. Kejepit kepentingan, metu imane. Kejepit kebutuhan, metu imane. Lah terus lalu apa sih itu iman? Menurut saya pribadi, iman adalah bentuk sungkemnya seluruh makhluk. Bagi saya pribadi, makna daripada iman adalah bentuk sungkemnya seluruh makhluk. Apa saja sih? Seperti pasrah maring ngarsane Gusti, nrimo keputusane Gusti, nyumanggakake kuasane Gusti, ngrasakake kasunyatane Gusti, lan nyebar tresno ulas asih Gusti. Itulah iman menurut saya. Jadi simpel, makna daripada itu adalah kejepit metu. Kejepit apapun seharusnya kita berusaha untuk bisa mengeluarkan iman. Selebihnya akan dijelaskan lebih rinci lagi mungkin oleh saudara kita Mas Tinus. Waktu dan kesempatan saya persilahkan dengan cinta kasih sayang. Agak mesra teman. Hatur sembah nuwun Pak Web, ugi Pak Cito, para sederek sedaya ingkang sampun rawuh wonten papan mriki, lan ugi matur sembah nuwun dumateng Mbak Tari ingkang dados tuan rumah ingkang sampun bantu sedaya kemawon tansah kalaksanan kanthi lancar kemawon. Ngagem bahasa Indonesia mawon nggih, sing ra udeg basa Jawa ben udeng. Terima kasih atas kedatangan semuanya. Bahwa acara ini memang bukan sesuatu yang disengaja, tapi memang karena melalui alam, dan yang datang ke sini mungkin ada wisik-wisik tersendiri, mempunyai wisik-wisik masing-masing, mungkin kayak mengalami sesuatu yang pernah terjadi, kayak dijagung kayak gitu. Nanti dari sekian yang datang ke sini mungkin satu sama lain itu kayak nggak asing gitu. Nah ini bisa dibilang ini adalah kayak semacam tarikan atau panggilan. Jadi memang itu jiwa-jiwa lampau yang berkumpul dengan wadah yang baru. Jadi asli ini jebone mas-mas, bapak-bapak ning jerone wis mbah-mbah kabeh. Nah ini berkaitan dengan angka 7 itu memang dari satu suro itu memang jatuhnya juga angka 7 karena tanggal 30 bulan 7 2022. Nah itu kan 30 itu kalau dijumlah 30 7 2022 itu hasilnya 16. Nah 16 itu 1 sama 6 adalah angka 7. Dan begitu juga jatuh di hari Sabtu Pahing, Sabtu 9 Pahing itu adalah 9, artinya 18. 18 itu 1 dijumlah 8 hasilnya 9. Nah, itu memang angka 7 dan 9 itu memang dibilang sesuatu banget. Istimewa. Nah itu mama ya memang basis kejadian ini memang sebelumnya itu memang saya dapat tahu dari yang sering ibaratnya ya,
ngomong ning sing ngomong ora ketok. Itu yang Brawijaya 5. Waktu itu sebelum suro di bulan, saya lupa antara awal Juli atau akhir bulan Juni, itu waktu saya duduk diam tidak posisi meditasi. Memang saya suka wening di malam hari. Ketika yang itu rawuh ngendika nggih, besok ing suro ngenekno acara ning ulang tahunmu. Nah itu kebetulan ulang tahun saya kan di hari ini, kebetulan ini ulang tahun saya pas ulang tahun saya juga gitu kan. Nah bertepatan itu dapat dawuh inilah, saya juga bingung waktu itu lah mau mengadain di mana yang saya juga nggak tahu gitu. Terus akhirnya yang itu menjawab kok layo ono kan gitu kan, nanti juga ada kan gitu. Nah akhirnya kan nggak lama kemudian saya berkenal dengan Mbak Tari kan gitu lah. Mbak Tari itu kan punya kafe dan villa di Bringkitan kan gitu kan. Mbak Tari itu seneng ngobrol. Mas Tinus, kalau kan Mas Tinus sering ke Candi Cetro dari Solo, kalau ke sana mampir kan gitu. Oh iya kan gitu kan. Terus akhirnya setelah berapa lama kemudian itu saya ditunjukin yang di foto di Patirtan itu kok tidak asing kan gitu. Terus setelah berapa lama kemudian di malam Jumat Kliwon bulan Juli kemarin, saya itu ada kontak kesan ke Patirtan itu. Terus waktu itu saya ditemenin sama Pak Ian, ini saksi matanya Pak Ian sendiri. Pak Ian itu saya juga belum kenal waktu itu. Terus Mas lagi ngapain kan gitu, ini mau ke Lawu Pak Ian gitu. Saya boleh ikut? Boleh. Akhirnya malam Jumat Kliwon itu saya berangkat dengan Pak Ian. Dan memang setelah sampai di Patirtan itu, loh kok ini tempat yang pernah saya mimpiin sebelumnya kan gitu. Terus ya akhirnya dapat jawaban bahwa setelah renungan saya dapat setelah merenung di sana, berdoa bersama, setelah merenung itu kok di sini posisinya di tengah-tengah Candi Cetro dan Candi Syukur kan gitu. Nah setelah saya pulang dari sini, saya cek gitu di Google Map, itu ternyata memang di sini itu tengah-tengah antara Candi Syukur dengan Candi Cetro yang berbentuk segitiga. Nah jadi terus akhir lama kelamaan saya menemukan jawaban lagi bahwa Candi Cetro dan Candi Syukur itu adalah tetenger yang dibikin oleh leluhur kita dahulu. Candi Cetro itu bahwa Candi Cetro itu tenger dari terciptanya manusia pertama di bumi jenis laki-laki, dan Syukur itu jenis wanita. Maka ketika masuk di pintu Candi Cetro itu disambut dengan relief yang dibesarkan itu adalah lingga. Nah, lingga yang di Candi Syukur itu, ketika masuk di Candi Syukur itu di pintunya itu disambut dengan relief dalam bentuk yoni. Jadi menggambarkan kalau Cetro itu laki-laki dan Syukur itu membentuk yoni, disambut dengan yoni. Nah itu sebagai pratanda terciptanya jenis wanita, karena manusia pertama dahulu itu terbentuk dari pecahan gunung berapi waktu Gunung Lawu Purba waktu meletus pertama itu, dan mengalir pada sebuah palung. Nah kebetulan palungnya itu berada di tepat pada arah ke Candi Cetro dan Candi Syukur. Nah setelah saya cek di Google Map, ternyata memang ada dari ujung letusan Gunung Lawu ini ada berbentuk palungan yang mengarah tepat di ujung sampai ujungnya itu tepat pada si Candi Cetro, dan sebelah baratnya itu tepat sebelah, kalau dibilang Cetro itu sebelah baratnya puncak ya, utara ya. Utara. Nah di sebelah baratnya itu ada palungan tapi agak kecil. Nah itu
ujungnya itu berhenti di Candi Sukuh. Nah ternyata memang benar, saya cek di Google Map itu. Nah kalau Candi Cetro itu adalah tetenger atau penanda yang dibuat oleh leluhur kita, itu adalah tempat terbentuknya manusia pertama yang jenis laki-laki dan di suku jenis wanita. Dan setelah sekian dewasa akhirnya mereka mencari jati diri kayak mengembara gitu, akhirnya bertemu saling antara kedua laki-laki dan perempuan ini, dan bertemunya di sini begitu. Nah akhirnya kan ini semacam membentuk portal segitiga, jadi jarak sini ke Cetro dan sini ke Sukuh itu jaraknya sama. Nah dari anehnya itu, dari Pauling yang Brawijaya itu kan saya juga sebelumnya nggak terpikir akan terjadi seperti ini, mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti ini, dan akhirnya ya kita bisa berkumpul bersama ini emang sesuatu yang bukan sesuatu yang direncana. Memang itu memang dawuh ya, saya juga nggak ada rencana apapun mengadakan perkumpulan ini, dan itu waktunya sangat begitu cepat. Dari perencanaan itu setelah mendapatkan jawaban itu, terus akhirnya di pertengahan Juli ini saya dengan Pak Yan, dengan Pak Edi, dengan Mbak Tari memberikan suatu perencanaan, akhirnya terjadi sekarang berkumpul bersama. Nah ini memang kembali ke angka 7 ya, 7 itu bagian dari ruang dan waktu, karena waktu itu terbagi menjadi 7, yaitu hari Senin sampai Minggu. Terus ruang itu kan dari berbagai bentuk kotak, bulat, sampai semuanya itu 7. Suara itu jumlahnya juga 7, do re mi fa sol la si atau A B C D E F G itu suara itu juga 7. Dimensi ruang itu ada 7, portalnya lapisan dunia ini ada 7 juga, jadi yang namanya kan ruang atau dimensi. Terus kalau waktu juga terbagi 7. Nah dari ketujuh ruang dan waktu ini apa yang harus kita lakukan, yaitu kita menselaraskan dari ketujuh ini. Ketika ketujuh kan di dalam diri kita tuh memiliki 3 lapis juga, dari diri kita sampai sing diarani Sang Yang Subuh, jadi yang alam kosong itu sampai 7 lapis kita menemui itu. Makanya ketika kita untuk menemukan jati diri yang benar-benar suwung itu, memang kita harus wong wilaheng. Jadi wong suwung wilaheng itu menyatukan 5 anasir semesta, yaitu ada keselarasan yang menyatu manunggal. Akhirnya kita benar-benar manunggal. Kemanunggalan itu kita harus menciptakan keselarasan di dalam diri kita. Nah, keselarasan ini yang bekerja ya 7 cakra yang ada di dalam diri kita. Ketika cakra kita saling berkolaborasi, saling ada keselarasan, maka kita akan menemukan sebuah yang dinamakan Sang Yang Suwung. Kalau kita sudah mencapai Sang Yang Suwung itu, yang kita rasakan hanyalah ketentraman, kedamaian, segala sesuatunya itu memang gak ada yang menyakitkan atau sifatnya indah gitu kan. Jadi memang kita harus melatih menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang lebih menenteramkan gitu kan. Karena memang keadaan dunia sekarang ini memang kondisinya ya seperti ini, saling menunjukkan ego, saling menunjukkan kelebihan. Ya istilahnya kan manusia itu hanyalah debu semesta gitu kan. Kalau kita dilihat dari alam jagat raya ini nggak kelihatan apa-apa, bumi aja nggak kelihatan, apalagi manusia. Nah, apa yang kita besarkan dari diri kita gitu kan. Nah terkadang kan zaman sekarang itu betapa sombongnya manusia yang gitu. Walau sebenarnya manusia itu hanyalah tidak lebih dari debu semesta. Nah makanya itu ojo dibilang ojo rumangsa duweni, ojo rumangsa bisa, ojo rumangsa rumangsa itu. Jadi kita tuh kabeh sak derma laku kan itu kan, tidak merasa memiliki apa-apa. Bahkan saya bisa mengoperasi studi saya juga nggak berperan sebagai apa-apa.
kita sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah ini tujuannya agar ibaratnya itu kan keselarasan itu kudu nggathuk rasa. Jadi ibaratnya kan kita harus bisa saling sefrekuensi. Nggathuk rasa iki paling angel kan gitu. Karena apa? Di dalam setiap pribadi kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah itu harus bisa bersatu. Kudu nggathuk rasa. Nah di carane iso nggathuk rasa ki ngoyo. Suwung sik. Kudu wening ana ing cipta. Suwung ana ning rasa. Jadi memang benar-benar itu rasa sejati ini metu. Jadi kalau kita menemukan rasa sejati, kalau ciptane dulu mending orang bakal ngerti rasa sejatinya. Ciptane sudah penting itu kan enak kalau kita merasakan apa-apa itu. Sejujurnya waktu tadi doa pas nyanyikan lagu Indonesia Raya, begitu juga waktu Pak Cito dan Pak Web mengutarakan sebuah pengertian, saya sempat mengeluhkan air mata. Ya bener. Terus sebentar saya emang nggak kuat menahan. Jadi memang ya saya nggak habis pikir kita semua bisa berkumpul satu di sini dengan satu keselarasan, satu tujuan. Ya memang bumi kita lagi sakit. Nah.